أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dihapus. Nanti kalau terlalu mengganggu, tolong kasih tahu ya. Teman-teman, seperti yang Hana sampaikan di grup kemarin, untuk hafalan domirnya, versi independen dan terlampir beserta arti-artinya, mudah-mudahan malam ini udah oke semua ya. Karena hafalan yang akan kita coba untuk hafalkan malam ini berkaitan dengan hafalan domirnya yang kemarin. Oke, jadi kita mulai. eh Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, perbedaan yang pertama sama yang kedua itu hanya satu. Ini yang satu ada alif, satu nggak ada alif. Satu pendek, satu bacanya panjang. Jadi harus diperhatikan ketika menghafal. Nanti malah tertukar artinya. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Silakan diulangi 3 kali. Oke, sekarang hanya hapus dulu. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Diulangi 3 kali. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Eh, ini adalah fi'il madhi. Artinya, fi'il madhi itu adalah kata kerja yang terjadi di masa lampau. Sebagai contoh, ini yang teman-teman hafalkan barusan. Artinya nih, nasoro artinya dia laki-laki. Kalau dia pasti satu orang ya. Dia laki-laki pada waktu itu menolong. Huma nasoro, nasoro artinya mereka berdua laki-laki menolong. Nasoru artinya mereka, kok laki-laki itu maskulin ya, mereka maskulin menolong. Nah, hanya satu kata ya teman-teman, bukan huwa nasoro artinya dia maskulin menolong, bukan, tapi hanya nasoro saja. Ada kata huwa, huma, hum, domir di sini adalah untuk membantu teman-teman mengingat. Misalnya Nasoro ini versi huma atau versi huwa. Supaya nggak ketukar, makanya hafalannya eh, kita pakai domir juga. Tapi fi'il yang sebenarnya itu hanya satu, kayak Nasoro misalnya. Nah, Nasoro artinya eh, dia maskulin pada waktu itu menolong. Oke, ini artinya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya tahu ya, kebanyakan Nasoro diartikan dia telah menolong. Untuk mengindikasikan bahwa ini kejadiannya telah terjadi.
Eh, bagi Hana seperti kayak misalnya Hana bisa bilang saya sudah makan, gampang. Tapi Hana juga kadang bilang waktu kamu telepon saya baru mau makan. Ini kejadian di masa lampau tapi saya sudah makan belum? Oh, di waktu itu belum kan? Nah seperti itu. Iya. Atau eh, waktu kamu datang saya sedang tidur. Memang terjadinya pada masa yang sudah lewat, tapi di masa itu kejadian tersebut sedang berlangsung gitu. Kalau pelajaran bahasa Inggris kan ada yang apa namanya? eh, ya, beda-beda ya meskipun semuanya di masa lalu seperti itu. Nah, makanya Hana meskipun panjang, Hana lebih memilih untuk menerjemahkannya seperti ini. Gitu. Dia maskulin pada waktu itu menolong. Gitu. Jadi artinya kita memikirkannya bukan kejadian itu telah terjadi, tapi kejadian itu terjadi di masa yang lampau, di masa yang lalu, yang sudah berlalu. Baik itu Hmm. sedang terjadi, apakah telah terjadi, ataupun belum terjadi, itu semua di masa lampau, di masa yang sudah berlalu. Seperti itu teman-teman. Makanya Hana memilih seperti ini untuk membantu pemahaman teman-teman. Gitu. Hmm. Ya. Iya, seperti itu. Kita membayangkan masa lalunya ya. Nah, itu secara besar, secara lebih luas. Oke. Jadi kembali ke sini hafalannya sebenarnya Nasoro, Nasoro, Nasoru. Tapi kalau begitu teman-teman menghafal, kadang nanti lupa Nasoro tadi apa? Siapa yang menolong? Dia atau mereka berdua? Nah, supaya menghindari itu, ketika menghafal dipakai domir. Hmm. Iya, Kata gitu. ganti, tanpa ganti ya. Iya, dipakai bantuan saja kayak jawabannya, kunci jawabannya dikasih tahu. Mm-mm. Nih, ada Mm-mm. aku lihatkan lagi. Nasoro. Ini ada satu kata. Ya kan hanya Mm-mm. satu kata Nasoro. Tapi di Iya. Nasoro ini karena dia berakhiran fathah gitu ya, ada harokatnya seperti ini, fathah. Ini menandakan bahwa pelakunya itu dia satu orang maskulin gitu. Kalau lihat di tulisan ya, Iya tapi dari kalau diomongin nggak jelas ya. iya. Enggak, jelas dong. Tapi kita bilang kan Nasoro. Oh, Oh ya panjang ya. enggak pendek. Yang Soro itu yang kedua yang mereka berdua. Nah, yang mereka berdua baru ada alifnya. Iya, Nah, Nasoro. Ini untuk membantu mengingat, kan Huma kan ada alifnya juga nih. iya. Nah, sama-sama panjang kan Huma, Nasoro. Nah, ini bisa juga membantu seperti itu. Hmm. Jadi kalau teman-teman lihat Nasoro, apakah melihat tulisannya seperti ini ataukah mendengar Nasoro? Oh, berarti yang menolong ada dua Ada dua orang ya. dan maskulin. Seperti itu. Lagi-lagi penting sekali membaca Al-Quran itu panjang pendeknya. Kalau pendek satu orang, kalau panjang yang menolong dua orang. Nah, gitu. Kemudian hum nasoru. Nah, ini mereka pelakunya. Seperti ini panjang nasoru. Gitu. Kemudian, oke, baris yang kedua versi feminin. Ini maskulin semua ya, di atas maskulin semua. Seperti biasa, yang pertama satu orang, yang kedua dua orang, yang ketiga banyak. Hia, nah, waktu di hafalan tabel muslim, versi maskulin muslimun, muslimun, musliman, muslimin. Versi feminin muslimatun, muslimatan, muslimatin. Semuanya dikasih tambahan huruf ta. T. Heeh. Ya, tak. Oh ya, huruf T kalau tulisan Latin, kalau dalam bahasa tulisan Arabnya huruf ta, ya kan?
Nah, Ya. untuk fi'al madi juga ditambahkan huruf ta. Jadi, hiya nasorot. Nah, gitu. Hiya Hmm. nasorot. Sukun. Huma, tetap ada taknya. Masuk. Nasoro. Hmm. Ta, tetap panjangnya. Oke. Nah, panjang. Iya, nasorot. Huma nasorota. Oke. Hunna. Hunna ini banyak perempuan ya kan mereka. Mereka feminin. Bayangkan, kalau ibu-ibu berkumpul lagi bicara, terus ada yang nyela, apa katanya? "Shh." Kalau kita sekelompok perempuan lagi bicara, yang lain nggak boleh bicara. Shh, diem, diem. Nah, jadi apa kata hunna sekelompok feminin? Dia suruh diam begini. Nasor, suruh diam dulu. Nah, disuruh mingkem pakai sukun. Hunna, shh, nasor. Nah, ada tambahannya begini. Oke? Hiya nasorat, huma nasorota, hunna, suruh diam, nasor. Nah, Nah, gitu. Hiya nasorat, huma nasorota, hunna, nasor. Nah, diulangi 3 kali. iya, iya, nasoro, nasoro, uma, nasor, nasorota, una, nasor, nah, iya, nasoro, nasorot, uma, nasorota, iya, Oke, Ana iya, hapus dulu semuanya. Hiya nasorot, huma nasorota, hunna, nasor. nasor, Nah, nah, hiya nasorot, huma nasorota, hunna, nasor. Nah, gitu. Oke, diulangi lagi. Hiya. iya, nasorot, nasorot, uma, nasoro, nasorota, una, nasor, nah, Oke, mantap. Dari awal, huwa iya, nasoro, pendek. Huma nasoro, hum nasoru. Hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasor. Nah, oke, coba. Huwa, nasoro nggak pakai ta, huwa. Huwa, apakah ada alifnya? Panjang atau pendek? Huwa, nasoro. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Bagian yang pertama, yang maskulin tidak ada tambahan tanya. Nggak ada ta. Iya, coba sekali lagi. Coba, coba. Huwa, huwa. Hmm, bedanya mana? Harus ada perbedaan kan? Harus yang satu pendek, yang satu panjang. Humana soro kan nggak boleh ada ta. Ulang dulu. Huwa. Nah, panjang atau pendek? Panjang nah soro. Ulang lagi huwa. Huwanya pendek, nggak boleh huwa. Nggak boleh. Heeh. Hmm.
Nasoru. nasoru. Oh, ulangi lagi gua. Bunga nasoru. Gua bunga nasoru. Iya, Bunga nasoru. Bunga nasoru. iya betul. Bunga nasoru. Nah, ulang lagi gua. Bunga Enggak, nasoru. huanya pendek atau pendek? Bunga nasoru. Heeh, Bunga nasoru. heeh. Nasoru. Oh, pinter. Masya Allah. Lanjut. Iya. Dia nasoru. Ya. Selalu Dia tambahan. nasoru. Dia nasoru. Ada tambahan apa kalau Kalau ini? pemain Hah? Gua nasoru. Nasorot. Pakai T Oh, kan? gua nasoru. Mm-mm. Rumah nasoru. Ta. Mm-mm. Pun nasor. Hunna. Pun nasor. Na. Hunna. Punna nasor. Na. Pintar. Sekali lagi. Iya. Dia nasoru. Rumah nasoru. Ta. Hmm. Pun nasor. Kalau hum maskulin. Pun. Kalau feminin tuh hunna. Punna nasor. Na. Hunna nasorna. Punna nasor. Na. Oke. Iya, pendek semua. Heeh. Sebagai informasi teman-teman, Ibu Hana ikut-ikutan saja karena beliau sudah mulai dari apa ya video hari pertama gitu. Tapi ikut-ikut dulu kalau misalnya lagi live. Makanya domirnya belum sampai situ hafalan beliau. Oke, tapi mantap Bu. Alhamdulillah hafal. Ya, nah gitu teman-teman harus semangat. Oke, Hana kembalikan lagi. Mana ini? Nah, di buku tugas teman-teman. Halaman berapa Kak anak? Halaman 33 Hmm. di Iya udah buku ketemu. tugas ya halaman 33 banyak nih 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 ada 14 teman-teman hanya perlu menghafalkan 6 ini saja Oh ini aja. ya di korting teman-teman yang pertama dari 14 ini kita hanya menghafalkan 1, 2, 3, 4 katakanlah 5 baris jadi anggaplah dari 14 jadi hafalannya jadi 5. Jadi karena kan huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru. Satu baris jadi satu. Ya. Hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Dua baris. Dari 5 baris, di korting jadi 2 baris lagi teman-teman. Waduh Kak Hana kok bisa? Nah, iya. Karena kalau ibu-ibu udah nyuruh diam, sisanya nggak berani ngomong lagi. Jadi si Anta, mana ini? Hmm. Nasor ikutan diam. Ikutan diam nggak disuruh ibu-ibu diam tadi kelompoknya Hunna nah Anta ikutan diam tinggal ambil ini Anta akhirannya ta ya kan pindahkan Anta Nasor ta nah sama-sama ta akhirannya kemudian lagi Antuma ya An- Antuma ikutan diam nggak berani ngomong Nasor coba Nasor Nasor Tuma. Tuma, akhirannya sama-sama Tuma. Tinggal pindahin. Nasor, Tuma, sama-sama ya. Antum, kira-kira teman-teman bisa tebak apa? Nasor Tum. Nah, pintar. Nasor, Tum. Gampang kan? Gak usah banyak hafalan lagi. Anti, apa coba? Anti. Nasor Nah, Ti. iya. Iya, Anti Nasor Ti. sorti. Kemudian Antuma lagi? Antuma. Iya, Nasor, Tuma. Tuma.
Panjang. Antunna. An- Sortun. Iya, gampang ya. Nah, kemudian anak. Nah, ini masalah nih, Ana ini. Dia ikutan diem juga kan? Ana nasor mau pakai ta sudah dipakai anta, mau pakai ti sudah dipakai anti, mau sukun sudah dipakai hia, huruf taknya ya. Nah, sekarang harokat apa lagi yang belum dipakai? Fathah sudah, kasrah sudah, apalagi yang belum? Domah. Domah. Dhamma. Jadi katanya. Ana, saya aja lah, nasortu. Karena i sudah, ti sudah, ta sudah. Ya, ana nasortu. Lalu kembali lagi di sini Nah, nahnu nasor. nah, Nah, nah apa ini kan eh, versi terlampirnya nahnu kan nah. iya, iya, iya. Mm-mm. Nasor. Nah, itu. Jadi teman-teman hanya perlu menghafalkan sampai dua sini saja. Kalau dua ini udah sampai nasor. Nah, anta udah gampang. Anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum, anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasor. Nah, ini perhatikan. Ah, ini Hana hapus dulu. Itu tiga kata itu yang dikasih warna kuning, kenapa ya, Karena Enggak, ini Hana hanya menunjukkan anta akhirannya ta, kemudian nasorta akhirannya gitu. oh, Tadi ya kan, iya, makanya iya. Hana hapus. Sekarang yang mau Hana perlihatkan ke teman-teman, hunna nasorna, ya, nahnu nasorna. Oh, Mhm. beda panjang. Yang satu pendek, yang satu panjang bacanya. Mhm. Kalau pendek berarti yang melakukan mereka feminin. Maskulin. Feminin. Oh, feminin juga. Hunna kan? Hunna, Iya, iya, iya. nasorna. Ketika panjang nasorna, berarti yang melakukan kami atau kita. Beda artinya teman-teman. Itu ya. Jadi huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Seperti teman-teman lihat misalnya di dalam Al-Quran ada kata misalnya eh, alladzina amanu. Wa amilus solihati. Iya, amanu, ya kan? Alladzina amanu, nu, akhirannya sama dengan nasoru. Nah, siapa pelakunya? Hum. Mereka. Iya, mereka. Mereka. Mereka maskulin beriman pada waktu itu. Nah, alladzina amanu. Kemudian eh, apa namanya itu dulu? Ar-Rahman, Allama, ya, Allama Al-Quran ya. Allama Al-Quran. Bacanya kan Allama Al-Quran. Allama. Ini akhirannya fathah, huruf A gitu. Kira-kira sama dengan apa? Gua. Nas. Hmm, berarti dia pada waktu itu mengajarkan Al-Quran.
ya kan? Khalaqal insan. Oh, Nah, ya. khalaqa al insan. Hmm. Khalaqa. Falak. Hmm. Siapa pelakunya? Falak. Huwa Bukan. Nasoro mirip sama ini Nasoro kan sama-sama akhirannya fathah tidak ada tambahan alif berarti pelakunya Mereka dia berdua atau ya? huwa heeh. Dia Mereka berdua. maskulin jadi dia menciptakan al-insan atau manusia dia menciptakan manusia tuh udah mulai kelihatan jadi kita juga bisa menghafalnya kayak khalaqa huwa khalaqa huma khalaqa kayak nasoro khalaqa hum nasoru jadi Nah, oh, khalaqu nih anak kasih lihat di sini huwa nasoro huma nasoro hum nasoru jadi huwa nah, oh, khalaqa huma khola sama yang ini ya harus mirip khalaqa panjang kira-kira humnya bagaimana khola Holaku. iya khalaku mirip sama nasoru itu bisa lagi hiya khalaqat ya kan kenapa Kak karena kan hiya nasorot jadi hiya khalaqat falak. huma kira-kira apa Holakota. oh pintar khalaqata hunna Holakna. hmm, khalaq nah ikut ya hunna nasorna berarti khalaq nah nah antanya udah gampang ya anta kholak ingat aja ini dari sini kholak ta antuma kholak tuma antum kholak tum anti kholak ti antuma kholak tuma antunna kholak tunna kira-kira kalau anak apa ini Holaktu. hmm, mana ini waktu nahnu Falak. Holakna. Falak. Falak. Nah, ya. Falak. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini manfaatnya menghafalkan tabel Nasoro. Nanti di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang eh, polanya seperti ini. Gitu. Eh, kayak ini kalau kul nantilah gitu. Tawakkalna alaihi tawakkalna misalnya. Mana nih? Nah, tawakkalna. Tawakkalna. Kira-kira ini versi apa? Fi'il madhi versi Nahnu. nahnu. Ini salah ya. Kenapa kok versi nahnu? Karena ada na yang panjang. Karena ada na yang panjang. Oke, lagi eh, istighfaro. Istafaro. Istafaro. Versi Istighfar. Huwa ya? Nah, versi gua Versi Huwa. pinter. Aduh, Hana belum selesai nulis, udah bisa jawab, Masya Allah. Istighfaro versi gua.
Kemudian lagi ini dakhala. Dakhala. Huwa pinter. Kharaja. Huwa, oke. Kemudian ta'allama. Masih huwa ya. Masih huwa, oke, pinter. Kemudian lagi tasa'ala. Tasa'ala, versi apa? Nih, Anda tulis. Tasa'ala. Akhirannya Masih huwa. masih huwa, pintar. Kalau Hana bilang nazala, nazala. Hah? Suara Hana nggak kedengeran kah? Coba dulu. Masih Nazala, huwa. huwa, pintar. Anzala, Huwa. huwa, pintar. Sekarang dakhala, Huma. huma, versi maskulin ya. Oke. Dakhalat. Dakhalat. Iya. Versi hia. Iya, Masih ya. pintar. Versi hia. Mas Oke. feminin. Oke, pintar. Eh, nazalat. Nazalat. Versi huma. Mhm. Iya. Iya, iya kan nazalat. Tanya sukun mati ya. Oh iya iya iya. Mm-mm. Masih hia, masih hia. Oke. Anzala. Huma. Masuk. Huma. Huma. Oke. Kemudian lagi kafaru. Hum. 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 Oke, hum Ya karena hum u ya. tadi. Hum Ya. nasoru. Oke. Ya. Kemudian lagi ah, kafarota. Huma. Eh, Feminin. oh, Huma. mantap, pinter. Oke, sekarang kafarna. Hunna. Honna. Hum. Hunna. Oke. Feminin. Anzalata. Zalata. Huma. Ya, huma. Huma Feminin. apa? Feminin. Oke. Eh, ittabi'a. Tapi. Sorry. Huma Eh, ya. ittaba'a. Huwa. Huwa. Kan hanya A gitu, fathah biasa ya. Ittaba'a. Oke. Iya, panjang ya. Nggak panjang. Kalau misalnya kharaja, Nah, huma. huma apa? Huma. Masuk. Huma maskulin. Iya. Kemudian lagi eh, kharajna. Hunna. Ah, nanya panjang loh. Kharajna. Nah. Oh, nah, no. Kalau hunna nanya pendek. Kharajna. Kalau nanya panjang versi nah, no. Oke, ada pesannya. Mana nih? Oh iya, jadi mudah mengingat. Iya, gitu. Kharajna. Ini yang versi gampang lagi. Ini udah pinter semua. Jadi Hana mau bilang anzalta. Hum. Ah,
kan ujungnya apa? Ta, Huwa maskulin. gimana? Anta, anta. Anta maskulin. Iya, kalau anta maskulin, pintar. Karena akhirnya ta ya kan? Kemudian lagi, kafarna. Nahnu, Nahnu. Kafartunna. antuna, Kafartum. antuma. Eh, Ya antum, antum. antum. Antum bukan antuma, karena kafartum. Seperti itu ya. Kemudian lagi, eh aman, tunggu, saya itu agak susah. Eh, dakhalti. Anti, 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 feminim. oke, feminin, dakhalti. Sekarang nggak tahu melakukan apa, tapi udah tahu pelakunya dan waktu kejadian tersebut terjadi, kegiatan tersebut dilakukan, ya kan? Dari pola-pola ini kita udah tahu, oh pelakunya siapa, dan itu terjadi di masa yang sudah berlalu. Tinggal kita cari kosakatanya saja. Dia sedang melakukan apa ini? Orang tersebut sedang melakukan apa? Gitu kan? Nah, contoh kita lihat di sini nomor 1 halaman 34 teman-teman. Nomor 1 kultum. 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 Siapa pelakunya? Kultum. Kultum. Hum. Akhiran tum. Antum. Iya, antum. Gampang. Oke. Kemudian nafaku nomor 3. Karena ada ya. Heeh. Nomor 5. Tawallaitum. antum. Antum lagi. Antum. Oke. Kemudian nomor 2 di sebelahnya. Ardoat. Iya, Iya, kenapa? Karena eh dia nasorot. Nah, ini ardoat, ada tak matinya. Kemudian nomor 4, ja'alna. nahnu. Nahnu. Iya, nahnu. Nomor 8, coba lihat nomor 8. Terlalu jauh, nomor 8. Iya, semua ya, Kak. Iya, coba lihat. Tazat. Kayak nasorot. Iya, Iya, oke. Robat. iya, Karena akhirannya tak ya. Kak, nggak sama. Nasoro itu ada berapa itu? Nasorot ada 4 hurufnya. Ini ada 3. Robat. Nggak apa-apa. Mau lebih banyak ataupun lebih sedikit, kita lihat fokus ke akhirannya saja. Akhirannya saja. Nggak apa-apa, nggak sama dengan Nasoro gitu kan. Nggak apa-apa. Yang penting akhirannya pasnya ke versi apa. Kayak ini. Anbatat ini kan lebih banyak nih daripada nasoro. Nun, so, ro hanya 3. Kalau ini hamzah, nun, ba, ta 4. Berlebih ya kan? Nggak apa-apa. Tapi akhirnya sama. Anbatat ada tak mati berarti dia iya. Kemudian nomor 7 ribu. Ribu. Hum. Iya. Oke, Hum. Kalau Kak Farida apa? Ribu. Hmm. Ribu. Coba huwa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoru. Mirip kemana, Bu? Apa, Kak? Iya, kata Ibu hum. Nasoru. Kalau nasoru, Hum nasoru. Mm-mm.
versi Hum nasoru. iya, hum. Lagi Nasoru. Kak. Nomor 9 Kak. Aduh, nomor 9. Tunggu sebentar. Nah, akrortum. Antum. Oke, kata Abid antum. Kak Farida bagaimana? Hmm. Akhiran tum. Ayo kita ulangi lagi. Huwa nasoro, huma nasoro. Perhatikan akhirannya ya. Hum nasoru. Hiya nasorot, huma nasorota. Hunna nasorna. Anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum. Tum. Kalau ini akrortum, Tum. berarti Jadi versi antuma. antum kan? Antum ya antum ya. Nah, gitu, pintar. Lagi, gak apa-apa kita pelan-pelan. Nomor 10, khosiro. Osiro. Ro. Osiro. U. Huwa. Huwa, pintar. Akhirannya saja. Perhatikan, nasoro, Kak, semuanya fathah. Kalau ini yang satu ada kasroh, nggak apa-apa. Yang penting akhirannya. Hmm. Hmm. Nomor 12, hakko. Huwa. Oke, huwa. Kata nenek, kata ibu di rumah, huwa. Kalau yang lain, Kak Farida gimana? Ya, huwa juga. Huwa, oke. Nomor 14, ikhtasomu. Tasomu. Hum. Hum. Oke. Terus, Kak Farida gimana? Ya, sama. Ru. Iya, Huma. Huma. Ya, pinter. hum. Hum. Kalau Hmm. misalnya bingung, kembali ke tabel Nasoro ya. Huwa Nasoro, Huma Nasoro, Hum Nasoru. Sampai ketemu yang akhirannya sama. Makanya diperhatikan akhirannya. Fokus ke akhiran. Ke bagian yang belakang gitu. Ke bagian yang akhir ya. Oke. Ini skill lagi teman-teman yang berusaha untuk memantapkan kemampuannya. Sekarang, Hana mau kasih teman-teman eh, pelajaran baru. Nasoro artinya dia, maskulin ya, laki-laki pada waktu itu menolong. Sekarang eh, versi terlampir atau anaknya dari Anta itu siapa? An- Hmm, Ka. A. Anta K, pinter K. Nah, ini anaknya Anta ya, K, versi terlampir. Perhatikan, K, domir terlampir, Hana tempelkan ke Nasoro. Nah, jadi seperti ini. Nasoroka. Maka artinya jadi dia pada waktu itu menolongmu. Kamu. Ah, itu teman-teman. Nasoroka. Dia pada waktu itu menolongmu. Nasoroni. Nasoroni. Duh, Ana ya. Dia pada waktu itu menolong Saya. menolong saya atau menolongku. Bisa. Nasoroha. Roha. Menolong dia perempuan. Iya, Dia iya, kami. iya. Dia pada Menolong waktu dia. itu menolong dia perempuan. Waduh, apaan itu, Kak? Ya, tapi kalau Menolong dalam saya. bahasa Indonesia gini kan, dia pada waktu itu menolongnya. Ah, gitu. Dia pada waktu itu menolongnya. Tapi kita tahu dalam bahasa Arab, nya itu siapa?
nya itu oh perempuan dan satu orang. Kenapa kita tahu? Karena yang dipakai itu ha. Kalau misalnya Hana pakai hu, Oke. nasorohu dalam bahasa Indonesia juga diartikan dia pada waktu itu menolongnya. Sama terjemahannya seperti ini. Tapi kita tahu nya yang ini oh laki-laki Iya. gitu. Kayak mana tahu? Karena yang dipakai hu. Bukan dari Nasoro, tapi dari sini kan Nasorohu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau mau membuat kalimat yang ada korbannya, kalau Hana bilang seperti itu ya, dia ini pelaku, menolong. Nah, yang ditolong itu siapa? Tolongnya. Nah, itu menggunakan domir terlampir seperti ini. Itu. Kemudian, contoh lagi. Khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan ya. Kalau Hana mau bilang menciptakan kalian, kalian maskulin. Kalian maskulin itu antum. Berarti kita pakai domir terlampirnya. Anaknya antum siapa? Kum. Kum. Kita taruh di sini kum. Ah, kemarin makanya Hana bilang di grup kalau hafalan domirnya nggak mantap, bisa-bisa garuk dinding. Ah, tolong. Semangat ya, hafalan domirnya. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi Nangis artinya ketika anak. iya, nangis kejer. Iya. Nah, karena di sini domir apa namanya? Pokoknya kalau nggak bisa domir nggak bisa ini. Nah, gitu deh. Mengalami kesulitan yang gitu, Luar biasa. luar biasa. Nah, ini khalaqo karena sama dengan nasoro, dia ya, dia maskulin menciptakan kalian. Dia menciptakan kalian maskulin juga laki-laki. Khalaq, khalaq. Kalau mau bilang kami menciptakan bagaimana? Halakna. Khalaq karena jadi pelakunya ganti, bukan dia menciptakan, tapi kami pada waktu itu menciptakan. Karena tulis biar nggak lupa, ini udah terlalu panjang. Kami pada waktu itu menciptakan. Karena mau bilang kami pada waktu itu menciptakanmu. Apa yang harus Hana tambah di sini? Mu. Mu itu Halakna ka ya. Ah, kenapa? Iya, menciptakanmu. Oh ya, Hana hanya bilang mu. Jadi kalau ada yang jawab kenaki bisa juga. Tapi kalau Hana bilang menciptakanmu laki-laki, baru kenaka. Gitu. Eh, Kahana berarti itu domir anaknya nempelnya nggak boleh ada jeda ya karena harus langsung ya. iya, harus langsung. Harus Oh, langsung. oke. Ya, nggak boleh ada spasi ya. Kenaka. Ya, iya begini. Mm-mm. Maksudnya nggak boleh ada sisipan kata yang lain, misalnya apa gitu. Berarti dia harus apa ya bahasa nggak LDR ya kan? Oh, untuk saat ini harus nempel. Oh, oke. Iya, pasti nanti di pelajaran lainnya ada kan? Kayak iya, 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 kak. Itu sebenarnya ini kan? Nah, tapi malahan duluan. Kaknya malah di depan dalam surat Al-Fatihah. Nah, tapi insya Allah kita pelajari nanti-nanti. Untuk sekarang, eh, domir terlampir harus nempel langsung di
fi'il madi di fi'ilnya itu. Eh, kemudian anzalna, anzalna. Ini Hana kasih contoh satu lagi ya nih. Anzalna artinya kami menurunkan kepada, gitu ya. Kami pada waktu itu menurunkan sesuatu ya, banyak dalam kurungnya kepada, misalnya kalau Hana mau bilang kepadanya, kepadanya laki-laki, nya anak dia. Hmm. Anzalnahu. Anzalnahu, anzalnahu. Kami menurunkan sesuatu kepadanya, seperti itu. Bisa. Kemudian lagi, aduh, kita lihat aja di buku tugas. Nah, ini melampirkan domir kepada fi'il ada di halaman 35 ya. Nah, coba kita baca sama-sama. Melampirkan domir kepada fi'il. Ingat, domir yang dilampirkan kepada fi'il adalah nasab. Oh, kenapa nasab, Kak? Karena mereka adalah detail atau keterangan. Kembali lagi ke pelajaran hari pertama atau kedua, kita menentukan status ya. Kita eh, apa namanya? Ibu menolong saya. Mana yang pertama harus dicari kata kerjanya dulu. Ingat kan? Iya. Nah, siapa yang menolong? Ibu. Pelaku harus Rofa. Kemudian siapa yang ditolong? Saya. Saya. Karena dia keterangan merupakan apa statusnya? Selalu nasab. Nasib. Di sini nyambung kan? Makanya domir yang dilampirkan kepada fi'il nasab karena mereka adalah detail atau keterangan. Nah, ini menerjemahkan fi'il dengan domir terlampir. Contohnya Nasoroni. Oke, nanti kita belajar ini. Sekarang istirahat sholat dulu ya. 15 menit. Ya, Insya Allah kita bisa. sambung lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba lagi fokus pada dua kosakata hari ini. Yang pertama, nasoro, arti dasarnya menolong. Kemudian kita punya eh, alama, arti dasarnya mengajar. Oke, berdasarkan tabel fi'il madhi, ayo sama-sama kita ini kan. Boleh mute, boleh unmute ya. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorot. Kedengeran ya ributnya ya? Itu ada sesuatu di atas. Ulang, tunggu dulu. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna, anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum.
Anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna. Ana nasortu, nahnu nasorna. Kemudian kalau allama, huwa allama, huma allama, hum allamu, hiya allamat, huma allamata, hunna allam. Nah, karena ibu-ibu suruh diam ya. Alam. Nah, baru langsung anta alamta, antuma alamtuma, antum alamtum. Anti alamti, antuma alamtuma, antunna alamtunna. Ana alamtu, nahnu alamna. Seperti itu. Nanti di rumah diulang-ulangi ya. Makanya kalau Hana mau bilang, nggak usah kalau Hana mau bilang. Kalau Hana tulis seperti ini, Nasoro, Nasoro, eh, Nasoroha, begini. Bagaimana untuk mengartikannya? Yang pertama, teman-teman tandai dulu domir terlampirnya. Nasoroha, domir terlampirnya apa? Wa. Yang enggak, yang domir terlampirnya itu yang kelihatan. Ha. Ha. Ah, ya. Nah, ini H, kita kasih tanda dulu, dan kita pura-pura dia nggak ada. Nggak usah dipedulikan dulu. Nggak usah dipedulikan dulu, dan kita fokus ke Nasoronya. Nasoro artinya apa? Dia menolong. Siapa yang menolong? Dia 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 maskulin menolong. Mm-mm. dia pada waktu itu menolong. Pada waktu itunya jangan lupa ya, nanti biar teman-teman terbiasa, oh ini di masa lalu. Dia, Kak. Mhm. Dia pada waktu itu menolong. Oke, ini arti dari kata Nasoro. Menolong. Baru kita kembalikan H tadi. H artinya Domir terlampir dari hia. berarti artinya Dia feminin. Nya. Menolongnya feminin. jadi lebih enaknya lagi gitu ya. Dia maskulin pada waktu itu menolongnya feminin. Nah, coba bayang, ada lagi yang bisa disederhanakan. Dia menolongnya. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesianya begini. Dia menolongnya. Nah, pertama, kalau kita bilang dia menolongnya nih nggak tahu dia nih laki-laki atau perempuan. Yang ditolong juga laki-laki atau perempuan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kapan menolongnya juga nggak tahu. Tapi perhatikan dalam bahasa Arab semuanya jelas. Kapan waktunya? Oh, di masa yang sudah berlalu. Yang menolong laki-laki apa perempuan? Udah pasti laki-laki. Kenapa? Karena dia nasoro, bukan nasorot. Kemudian yang ditolong laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena ha bukannya hu. Jadi salah satu bukti bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang apa namanya? Tidak ada keraguan di dalamnya gitu ya. Semuanya jelas. Oke. Kemudian kalau Hana tulis di sini Nasorot ka. Yang pertama kita cari apa? Domir terlampirnya. Oke, mana domir terlampirnya? K. Kita kasih tanda, Nasor. kemudian kita pura-pura nggak ada. Maka tinggal
Nasorot yang diartikan. Oke, nasorot artinya Iya. mm-mm. Hia, dia feminin pada waktu itu menolong. Hmm, pada waktu itu menolong. Nah, kemudian kembalikan lagi kaknya. Ka artinya Anak dari Anta. mm-mm. Berarti Jadi menolong kamu maskulin. iya, Masya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian lagi, misalnya Hana bilang, Allamani. Hmm. Domir terlampirnya apa? Nih, Nih, hapus dulu nih-nya, nggak usah dipedulikan. Jadi tinggal Allama. Allama artinya siapa yang mengajar? Dia maskulin. Dia maskulin mengajar siapa? Saya. Karena ini tadi ya, mengajar, mengajarkan saya atau mengajar saya boleh. Nah, kita lihat masih di halaman 35. Makanya disuruh lingkari domir terlampirnya. Belum disuruh mengartikan ya. Lingkari domir terlampirnya. Halaman 35. Nomor 1. Ikhtartuka. Domir terlampirnya apa? Kak. Ka. Oke. Gampang ya. Bentar. Nih, kemudian yang kedua. Ja'athum. Hum. Oh, oke. Ini terlalu gampang nih. Gampang kan teman-teman? Nomor 3. Fadzabahuha. Ah, Domir terlampirnya. Yang nomor 4 lagi. Akroh tanah. Nah, 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 oke. Kemudian nomor 8 ya. Wajad tumuhum. kum, hum. Hum. Oke. Khalaqnakum. kum. Kum. Yang Oke. nomor 7, ya kan? Kum. Iya, kum. Betul. Nah, lanjut. Nomor 6. Khotal Kum. tumuhum. Hum. Kum. Hum. Oke. Lanjut. Yang bawahnya itu nomor 10. Ataitumuhunna. Hunna. Nah, Hunna. 11. Akbarnahu. ku, Hu. Hum. Oke. Nasorokum. kum. 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 Yeay, udah selesai. Alhamdulillah. Sekarang eh, kita kembali lagi ke sini. Hapus dulu. Nasortum. Nah, satu nomor berapa tuh? Nasortum siapa yang menolong? Kum. Kum. Antum. Antum. Antum artinya? Kamu. Mhm. Kalian banyak menolong. Iya, kalian ya. Antum itu artinya kalian. Kayak anta kamu maskulin satu ya. Antuma kalian berdua maskulin. Antum kalian banyak maskulin. Kalian pada waktu itu menolong. Nah,
Kalau yang lain biasa saja, tinggal kita tambahkan domir terlampirnya seperti ini. Nasoro ditambahkan H. Atau seperti di contoh nomor 12 ya, Nasoro tambah kum. Eh, nomor 11 akbarna tambah hu. Khalaqna tambah kum. Tapi yang spesial di versi antum, teman-teman, ketika dia mau tambahkan domir terlampir, eh, misalnya nasortum, kalian pada waktu itu menolong kami. Kami, domir terlampirnya itu apa? Tunggu, Ana, nahnu ya. Nahnu, kemudian domir terlampirnya. na, Kita taruh di sini na berarti. Nasortumna, kata orang Arab, udah disuruh berhenti sama emak-emak tadi. Ini lagi pakai lagi, suruh mingkem lagi. Ogah katanya. Gak mau. Makanya ketika versi antum, nasortum, dia jadi tumu. Saya nggak mau mingkem lagi katanya. Nah, nasor tumuna. Oke. Kalau misalnya alam tum, alam tum, Ana mau bilang kalian banyak maskulin mengajarkan saya. Saya itu ana, domir terlampirnya ni, iya, i atau ni itu. Ah, udah nggak mau lagi mingkem. Makanya alam tum jadi alam tumuni. Alam tumuni. Itu. Itu spesial untuk versi antum. Contoh lagi, satu kali lagi. Khalaqatum. Siapa yang menciptakan? Antum. Antum. Jadi kalian menciptakan, kalian menciptakannya maskulin. Kita kasih tambahan apa? Nya itu anaknya dia maskulin. Kalau dia maskulin itu hu. Hua, kemudian anaknya hu. Nah, kita taruh di sini anaknya ya. Apa kata Tum tadi? Nggak mau mingkem lagi. Jadi bukan khalaq tum hu, nanti keselak kata orang Arab. Kebanyakan mingkem. Khalaq tum hu. Dah, nggak mau mingkem lagi. Khalaq tum jadi khalaq tumu hu. Sekarang kita lihat. Udah kita lingkari domir terlampirnya halaman 35 tadi ya. Karena aku izin tanya, Kak. Oh, silakan. Kan kalau huwa kan anaknya hu, hi. Kapan Mhm. dia pakai hu, kapan dia pakai hi, Kak? Nah, itu mengikuti perasaan kakak aja. Aduh. Oh, Jadi, jadi sama aja kalau misalnya saya bilang holak tumuhi gitu. iya. Tapi kan lebih lebih cocok, lebih matching khalaqtumuhu atau khalaqtumuhi gitu. Oh, berarti berdasarkan enaknya didengar dan diomongin Ah, gitu ya, Kak Hana? iya, kayak mana enaknya didengar gitu. Kalau hu Oh, atau hi, ya kan? Kayak huma sama hima. oh, oke, baik. Terima kasih, Kak Hana. Sama-sama. Nah, kembali lagi nih. Nomor satu kita udah lingkari domir terlampirnya tadi. Tinggal ikhtartu. Ikhtartu berarti versi apa itu? Yang akhiran Versi Ana. karena ana nasor
Nasortu. Iya, ana nasortu. Mana pena saya? Tuh mana? Oke. Nomor dua, jaat hum. Humnya udah kita lingkari. Sisa jaat. At. Versi, Versi hia. versi hia. Kenapa? Karena hia nasor. Nasorot. Pinter. Nah, kemudian lagi, perhatikan nomor 6. Kotal tumuhum. Humnya udah kita lingkari. Versi antum. Iya, Tum. versi antum. Karena harusnya versi aslinya dia suruh, dia tum, ya kan? Mm-mm. Karena ditambahin hum, nggak mau mingkem lagi. Makanya jadi tumu. Tapi kalau humnya dihilangkan, kembali lagi kotal tum. Lagi nomor 10. Ataitumu hunna. Hunnanya udah kita lingkari. Sisa ataitumu An- versi Si antum lagi. versi antum lagi. Agak Berarti aneh ya. Hah? kalau nggak hati-hati nanti dikiranya versi hum ya kak, karena gitu ya kak. Iya, versi who. Kenapa bisa tahu ini versi antum? Karena sebelum tumu ini ada apa namanya? Sukun, ya. Kalau misalnya versi hum kan nasoru tidak ada sukun sebelumnya. Ya, tidak ada sukun sebelumnya. Kemudian ini kan tu bukan ta. Nih, Terus bisa nggak kak Hana pembedanya, karena kalau versi hum setelah waw sukun ada alif ya kak. ada alif. Sebenarnya alifnya malah dibuang kalau nggak salah tuh. Oh, jadi sama-sama waw sukun tanpa alif ya kak. Nah, iya. Biasanya dibuang kalau nggak salah. Coba kita lihat. Eh, Pamir terlampir. Nggak ada ya di sini ya. Ini kayak qaluhu. Dicontoh ya halaman 35 masih yang paling bawah nih. Kan? Hum qalu. Ya kan ada alifnya di sini. Nih ada alif. Tapi ketika ditambahkan domir terlampir, alifnya hilang. Qaluhu. Nih, seperti itu. Oke ya. Pokoknya kalau tumu, ada tumu, nah itu antum. Seperti nomor 8 di soal nomor 8. Wajadtumuhum. Kan tumu, berarti wajadtum, antum. Seperti itu. Nah, gitu teman-teman cara menentukan. Kemudian ada soal di bawahnya, halaman 36. Ini kan udah dikasih tahu artinya. Nah, ahlakna ha. Hanya kita lupakan saja dulu. Aduh, pura-pura nggak ada. Jadi ahlakna. Siapa yang menghancurkan? Nahnu. Nahnu. Artinya siapa yang menghancurkan? Kami. Oke, kami. Kami menghancurkan siapa? Eh, menghancurkan dia feminin. Iya, kami menghancurkan dia atau kami menghancurkannya. Kami menghancurkannya. Nya dalam kurung feminin. Itu. Nomor 2. Ja'ahum.
Home-nya dilupakan dulu ya. Diterjemahkan yang eh, dikasih tanda dulu nih. Ja'a, siapa yang datang? Dia maskulin. Ah, oke, dia maskulin. Datang, datang kemana? Mereka, Iya, mereka. mereka, mereka maskulin. Iya, datang mereka. Enak nggak dengernya? Dia datang mereka. Nggak enak. mendatangi Dia pada waktu itu mendatangi mereka. Betul, dia mendatangi mereka pada waktu itu. Oke, betul. Atau dia pada waktu itu datang kepada. Boleh. Dikasih tambahan kepada, nggak apa-apa. Betul. Intinya kan sama ya. Nomor 3 dilewati dulu. Belum belajar. Nomor 4 kerjakan sendiri. Nomor 8 ditinggalkan dulu. Nomor berapa lagi yang ditinggalkan? Hmm, ada lagi. Abawaikum. Oke, ini semua contoh dari dalam Al-Quran loh teman-teman. Ketika teman-teman menerjemahkan ini berarti teman-teman sedang menerjemahkan bagian ayat dari Al-Quran. Masya Allah. Nih, nomor 12 nih, biar teman-teman ngerasa senang. Bukan merasa senang dengan artinya ya, tapi merasa senang bisa mengartikan. Coba. Akhroja. Siapa yang mengeluarkan? dia Dia maskulin karena sama dengan Nasoro. Jadi eh, dia mengeluarkan. Oke, dia mengeluarkan. Abawaikum. Abawaikum. Teman-teman tahu kum kan? tahu Nah, Ya, jadi Kak. tinggal kata abawai, ya toh? Abawai. A, abawaina. Muslimani. Tunggu. Wah ini ya, ini muslimah ini, abawa ini, muslimah ini. Ingat tebal dan tipis, muslimani jadi Muslimah. muslimah. Muslimah ini jadi Muslimai. abawa ini jadi Abawai. abawai. Berarti versi tipis dari abawain. Abawa, ingat kan dua orang berarti ini. Nah, artinya ini dua orang ibu bapak. Oke. hmm. Nah, tipis tidak ada al diikuti domir terlampir. Dia apa fragmennya namanya? Idofa. Idofa. Jadi bagaimana mengartikannya abawaikum? Kedua ibu bapak siapa? Kum. Dua ibu bapak mereka. Kum. Kalian Kalian. Iya, kalian saling. Iya. Dia mengeluarkan kedua ibu bapak kalian. Min artinya Dari al-jannah. surga. Nah, dia mengeluarkan kedua ibu bapakmu, tapi itu terjemahan bahasa Indonesia biasanya ibu bapakmu gitu ya. Sebenarnya kedua ibu bapak kalian dari surga. Dia mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Masya Allah. Al-Quran dah bisa
Teman-teman udah menerjemahkan Al-Quran. Kak ini kak. Sabar. Ya, sabar ya. Ini nomor 14 juga ditinggalkan dulu. Man harrama zinatullah. Kak nggak tahu artinya bagaimana ini kak? Ya sudah, harrama artinya mengharamkan karena dia akhirannya A kayak Nasoro, maka pelakunya yang mengharamkan itu siapa? Dia. Dia mengharamkan. Dia mengharamkan apa? Nggak tahu. Lanjut, dia mengharamkan zinatullah. Gitu saja. Arti zinatullah apa kak? Nantilah. Kita fokus untuk mengidentifikasi eh, pelaku dan ini domir terlampirnya. Nomor 16 ditinggalkan. Oke, dah. Yang lain boleh dikerjakan di rumah. Oke ya. Sebelum Hana tutup, Hana mau ngasih sedikit pemanasan untuk besok. Kita mulai dari apa ya? Uh, 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 uh. Yang suruh aja dulu. Yang suruh. Nah, ini yang suruh artinya dia maskulin sedang menolong atau pada waktu ini menolong. Jadi ini adalah fi'il mudhari namanya. Kata kerja masa kini. Masa sekarang ya. Kalau yang tadi masa lampau udah berlalu. Nah, artinya sama, dia maskulin menolong, hanya saja waktunya yang berbeda. Kalau masa lampau kan nasoro. Nah, masa sekarang yan suruh. Artinya sama, dia maskulin menolong. Oke. Kenapa sih artinya di sini? Dia maskulin menolong. Pada waktu ini. Ya, ini dalam kurung juga sih sebenarnya. Yang di dalam kurung berarti itu teman-teman nggak usah disebutkan, hanya saja nggak usah dikeluarkan suaranya, sebut di dalam kepala saja, supaya terbiasa. Kalau fi'il madhi kita lihat akhirannya saja. Kayak nasoro, huma nasoro, akhirannya yang berbeda. Hum nasoru. Kalau fi'il mudhari kita lihat akhirannya sama awalnya. Sekarang Yan suruh Hana ganti dengan tan suruh. Hana ganti dengan tan suruh. Artinya bukan dia yang menolong, tapi kamu maskulin menolong. Kamu maskulin menolong. Kemudian Hana ganti lagi pakai alif jadi ansuru. Yang menolong ganti saya menolong. Hana ganti lagi pakai na. Nan suruh. Siapa yang menolong sekarang adalah kami atau kita. Jadi ada 4 yang awalannya berbeda. Yang suruh dia maskulin menolong. Pada waktu ini tan suruh ganti kamu maskulin menolong pada waktu ini. An suruh saya menolong pada waktu ini. Nan suruh kami atau kita menolong pada waktu ini. Hanya diganti awalannya saja. Makanya teman-teman baca apa? Bilangnya apa? A'udzubillah.
Siapa yang memohon perlindungan? Saya. Saya. Iya. A'udzu. Saya memohon perlindungan. Makanya kadang suka dengar ada yang bilang a'udzu, ada yang bilang na'udzu. Na'udzu billahi min dzalik. Ya, ganti. Nah, ini siapa yang memohon perlindungan? Kami. Atau kita. Ada a'udzu, ada yang bilang na'udzu. Ya kan? Kemudian eh yastaghfiru. Mana ganti aja di sini. Yastaghfiru. Siapa yang memohon ampunan? Dia. Dia maskulin. Dia maskulin. Kira-kira kalau saya mohon ampun, Astagfir. Biru. Astagfir. makanya astagfirullah ya kan? Astagfirullah. Siapa yang mohon ampun? Saya mohon ampun. Kadang suka dengar apa? Nastagfirullah. Bener, yang bener yang mana Kak? Astagfirullah atau nastagfirullah? Dua-duanya benar. Kalau astagfirullah saya mohon ampun, kalau nastagfirullah kami mohon ampun. Gitu. Kalau kamu maskulin mohon ampun apa? Pakai ta. Tastaghfiru. Tastaghfiru. Ta'udzu. Kamu memohon perlindungan. Nah, gitu ya. Jadi ada 4. Ya, ta, alif, sama nun. Ya. Nih. Ya, ta, alif, sama nun. Jadi, mana bilangnya yan. Atau apa terserah teman-teman yang enak untuk menghafal. Tuh. Ini awalan dari fi'il mudhari. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pola-pola fi'il mudhari yang lain. Jadi PR-nya bagi yang belum mantap hafalan domirnya dihafalkan teman-teman supaya nggak nangis kejer garuk dinding. Kemudian diulangi lagi yang halaman 35. Kita kan sudah melingkari domir terlampirnya. Baru dicari pelakunya siapa ya? Berdasarkan akhirannya. Lalu halaman 36 diisi semua kecuali yang sudah saya lingkari itu nomor 3, nomor 8, 14, dan 16. Itu ditinggalkan dulu. Oke. Kalau masih ada waktunya boleh mau mengerjakan halaman 37, mantap. Boleh. Oh, 37 sampai 38 nih banyak. Nah, itu ya. Oke. Ana kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau langsung Japri Hana. Oke ya teman-teman, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Hana. Terima kasih Kak Hana. Sampai Sama-sama. besok. Insya Allah. Sampai besok.